Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Bertemu lagi dengan Bapak pada pembelajaran hari ini, yaitu tentang materi atau mata pelajaran tentang administrasi infrastruktur jaringan. Ingat, selalu jaga atau ingat protokol kesehatan, selalu diam di rumah, jangan lupa sering mencuci tangan, dan jika mau keluar pakai masker, dan selalu jaga jarak. Oke, untuk pertemuan hari ini, yaitu kompetensi dasarnya yang pertama adalah mengevaluasi Internet Gateway, yang kedua adalah konfigurasi Internet Gateway. Yang dimana tujuan pembelajaran ini, yang pertama adalah setelah menyaksikan tayangan video pembelajaran Internet Gateway, peserta didik diharapkan mampu menyimpulkan konsep Internet Gateway dengan bahasanya sendiri. Yang kedua, peserta didik mampu membandingkan jenis-jenis Internet Gateway. Oke, silakan nanti simak paparan materi melalui video. Kalian amati, cermati. Ya. Sebentar, Bapak akan share. Baik, materi untuk mapel administrasi infrastruktur jaringan. Hari ini kita akan membahas tentang materi Internet Gateway. Apa sih itu NAT atau Network Address Translation? Kita lihat perkembangan dulu. Jumlah perangkat IP4 itu sekitar 4 miliar lebih. Berdasarkan data yang diperoleh pengguna internet, tiap tahunnya selalu meningkat, semakin meningkat. Ini infografis hasil survei tahun 2017. Dilihat dari grafik, dari mulai 98 sampai tahun 2017 itu semakin meningkat. Apalagi sekarang sudah menginjak tahun 2020. Pasti pertumbuhan itu akan semakin tinggi. Nah, data IP address versi 4 ini kelas A ya di tabel untuk hostnya itu 15 lebih, sedangkan untuk kelas B itu 8 lebih, dan kelas C dan 6 lebih. Nah, IP private ya sini. Berikutnya IP public lah di tabel. Itulah keadaan real untuk IP public. Nah, untuk menyelesaikan atau untuk mengatasi itu semua kebutuhan pengguna internet ya, harus dipasang NAT. Apa itu sih NAT? Apa sih yang disebut dengan NAT? Jadi NAT itu adalah sebuah proses pemetaan alamat IP di mana perangkat jaringan komputer akan memberikan alamat IP publik ke perangkat jaringan lokal sehingga banyak IP private atau lokal yang dapat mengakses IP publik. Nah, jenis NAT itu sendiri ada 3. Yang pertama adalah static NAT, yang kedua adalah dynamic NAT, yang ketiga adalah port address translation atau bisa disebut dengan PAT atau PAT. Yang pertama adalah static NAT. Nah, metode ini berfungsi untuk menerjemahkan satu IP address lokal menjadi satu IP address global dan sebaliknya. Jadi, komputer atas perangkat yang berada dalam satu lokal atau dalam jaringan lokal dengan IP publik dapat terkoneksi dengan internet tanpa mengganti IP address tersebut. Itu sekali lagi. Nah, untuk static NAT ini adalah untuk berfungsi untuk menerjemahkan satu IP address lokal menjadi satu IP address global dan sebaliknya. Oke, yang kedua adalah dynamic NAT, yaitu metode yang menerjemahkan IP private menjadi IP public secara dinamis sesuai dengan full alamat IP public yang tersedia. Jadi, ketika ada sebuah host atau beberapa komputer dari jaringan lokal akan mengirim paket ataupun menerima paket dari router, dia akan memilih salah satu IP yang tersedia dan tidak sedang digunakan. Kemudian meneruskannya
sesuai dengan paket permintaan dari host tersebut. Nah, itu disebut dengan dynamic NAT dan cara kerjanya. Sekali lagi, dynamic NAT yaitu berfungsi untuk menerjemahkan IP private atau lokal menjadi IP public secara dinamis sesuai dengan pool alamat IP public yang tersedia. Dan yang ketiga adalah Port Address Translation atau sering kita sebut PAT, yaitu berfungsi untuk menerjemahkan banyak IP address lokal menjadi satu IP public berdasarkan port komunikasi yang digunakan. Lihat ilustrasi dosennya untuk port address atau PAT ini. Sekali lagi, PAT ini adalah sebuah metode NAT yang menerjemahkan banyak IP address lokal menjadi satu IP public berdasarkan port komunikasi yang digunakan. Tentunya dalam penggunaan ini ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama kelebihannya yaitu satu, bisa membuat IP address yang belum terdaftar menjadi terdaftar tanpa melakukan konfigurasi, sehingga bisa mengakses internet. Dan yang kedua adalah banyaknya host yang menggunakan IP private dimungkinkan untuk bisa dengan mudah berkoneksi ke internet. Yang berikutnya adalah ketika terjadi perubahan alamat IP yang menuntut perubahan pada sistem IP address secara keseluruhan dari sebuah segmen IP address, maka dengan NAT proses perubahan itu tidak perlu dilakukan secara keseluruhan. Yaitu kelebihan NAT. Dan berikutnya kekurangan NAT itu sendiri. Yang pertama adalah proses penerjemahan IP address bisa membutuhkan waktu atau delay jika menggunakan NAT. Berikutnya, proses penelusuran sumber lalu lintas bisa saja terlambat atau sulit jika menggunakan NAT. Berikutnya, alasannya simpel, karena paket yang terdeteksi di public adalah IP address yang sudah terjemahkan, padahal paket tersebut datangnya dari host-host yang berada dalam jaringan internal dengan menggunakan IP private atau lokal. Dan yang terakhir adalah beberapa aplikasi tentunya ada yang tidak berfungsi bila dilewatkan pada jaringan yang melakukan NAT. Oke, terima kasih. Baik, setelah menyimak pemaparan materi atau video materi tentang Internet Gateway, kalian bisa salah satu kalian bisa menyimpulkan dari hasil menyimak video tersebut. Silakan. NAT adalah suatu metode untuk menghubungkan lebih dari satu komputer ke jaringan internet dengan menggunakan suatu alamat IP. Banyaknya penggunaan metode ini disebabkan karena ketersediaan alamat IP yang terbatas, kebutuhan akan keamanan security, kemudahan, serta fleksibilitas dalam administrasi jaringan. Oke, bagus. Terima kasih untuk Ningsih. Yang lainnya, ada yang menambahkan? Oke, Gina, silakan Iqbal. Jenis NAT ada terbagi menjadi 3, yaitu static NAT, Port Address Translation atau PAT. Static NAT ini berfungsi untuk menerjemahkan satu IP address lokal menjadi satu IP address global atau sebaliknya. Dynamic NAT berfungsi untuk menerjemahkan IP address private menjadi IP address public secara dinamis sesuai dengan pool alamat IP public yang tersedia. Port Address Translation atau PAT berfungsi untuk menerjemahkan banyak IP address lokal menjadi satu IP. Oke, terima kasih, bagus sekali, tepuk tangan teman-teman. Oke, jadi kesimpulannya yaitu NAT ini adalah pada jaringan komputer berfungsi sebagai translasi alamat IP public ke alamat private atau sebaliknya, sehingga dengan adanya NAT ini setiap komputer pada jaringan LAN dapat mengakses internet dengan mudah. Nah, setelah pembelajaran ini Bapak akan membagi kelompok, nanti akan ditugaskan, silakan diskusi dan hasilnya dikumpulkan melalui WhatsApp group. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara atau konfigurasi Internet Gateway melalui Kisco Packet Tracer. Sampai sini dulu untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.